Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Denny Diski. Oke, hari ini saya akan mereview sebuah racket brand atau merek dari Tolson. Oke, Tolson made in Jepang katanya. Cuman saya nggak gitu tahu sih dia itu buatan Jepang atau enggaknya. Cuman di situ tertera Japan. Nanti kita akan melihat videonya. Sebelum kita memulai review racket hari ini, saya mau mengucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankannya hari ini. Dan tidak terasa, 3 hari lagi kita akan merayakan sebuah kemenangan setelah kita menjalankan 30 hari ibadah puasa. Oke, tapi saya harap teman-teman di sini tidak berkecil hati ya, karena kita merayakannya agak sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kita merayakannya bisa ketemu sanak saudara, keluarga, yang tadinya mau mudik bisa mudik dan sekarang nggak bisa. Saya harap teman-teman semua tetap di rumah aja. Oke, dan kita sama-sama berdoa agar pandemi ini cepat berlalu. Ya, kembali lagi ya, berikutnya untuk ke review racket Tolson tersebut. Sebelum saya memulai review, seperti biasa, kalau saya mau memulai review itu, saya akan menunjukkan detail racketnya itu dari dekat dulu. Oke, kita saksikan dulu video ini selanjutnya. Oke, selamat datang di ulasan video racketnya secara detail ya. Ini mereknya tadi Tolson dan made in Japan. Oke, kita ke gripnya. Oke, setelah gripnya kita ke shaftnya atau batangnya. Ini ya teman-teman ya. Dan ini tipe dari Tolsonnya sendiri, racket Tolsonnya Chrome Ion 2. Dan di sini, nah ini kelihatan nggak nih? Bluknya, ada bluknya. Oke. Dan di sini dia ada spesifikasinya. Nanti akan saya ulas spesifikasinya. Oke, jelas. Tampilan naik ke bagian frame ya. Wah, mewah banget nih. Oke. Kembali lagi ya di video saya setelah tadi melihat video detail racketnya dari dekat. Oke, tadi sudah pada ngeliat ya teman-teman ya, bahwasanya racketnya dari brand Tolson dan tipenya itu Ion Chrome 2. Oke, saya akan ambil racketnya dulu. Nah, ini nih racket yang bakal saya review hari ini. Oke. Sebelum memulai reviewnya, seperti biasa juga, saya akan memulainya dari end capnya, naik ke grip, lalu ke shaftnya, dan yang terakhir finishingnya atau diakhirnya di bagian framenya. Oke, sebelum saya memulainya, saya mau bilang dulu ya, terus terang saja nih, saya mau bilang saya tidak menyukai racket ini. Kenapa? Nanti akan saya kasih kesimpulannya. Oke, kita memulai dari end capnya dulu ya teman-teman ya. Oke, di sini end capnya itu warna hitam, listnya putih atau logonya itu warna putih. Dan logo ini kalau saya tidak salah sudah berubah 2 kali ya. Yang awalnya itu dia cuman lambang huruf T doang, sekarang dia sudah berbentuk huruf T juga sih, cuman dicampur atau dipadukan dengan gambar-gambar seperti ini, logo seperti ini. Dan ini yang tadi saya bilang dia dari Japan, nggak bisa kita pastiin juga sih, cuman ya sampai sekarang Tolson belum ada tiruannya. Saya harap nih racket memang dari Jepang. Oke, sudah ke end capnya, kita ke gripnya teman-teman, ke gripnya. Kalau gripnya dari pegang gini sudah bisa ngerasain yang biasa sudah pegang racket. Ini gripnya sekitar 4U. Nanti detail jelasnya itu kelihatan dari spesifikasinya berat racket gitu, untuk menentukan grip ini
4U, 3U atau 2U. Oke, lanjut kita naik ke bagian shaftnya. Sambil kita ngejelasin warnanya ya teman-teman. Di sini warnanya itu warna chrome, warnanya chrome. Terus tulisan Tolsonnya, tulisan Tolsonnya ini ada warna biru metalik, jadi agak kilat-kilat gitu. Ke shaftnya dia dicampur dengan warna hijau stabilo, jadi kelihatan lebih hidup. Dan raketnya sangat unik teman-teman. Kenapa uniknya di mana? Nih, tadi pasti ngeliat nih dari dekat video detail lah. Di bagian sininya dia ada bluknya gitu. Saya juga nggak tahu mikir apa nih pabrik Tolson nyiptain raket yang shape-nya ini berbeda. Banyak sih sekarang brand-brand raket baru yang nyiptain raket tuh agak-agak aneh gitu, mungkin biar kelihatan lebih menarik ya. Contohnya kayak RS Micron Saber yang sebulan lalu saya review tuh, dia di batang sini heksagonal dia ya, petak-petak gitu. Kalau ini dia ada bluknya bulat gini. Oke, dari warna, tampilan warna saya rasa teman-teman juga setuju ya kalau ini warnanya cukup menarik dan mewah gitu ya. Oke, kita ke spesifikasinya teman-teman ya. Ini spesifikasinya. Spesifikasinya tadi di video detailnya lebih kelihatan jelas, karena kalau saya tunjuk gini terlalu kecil-kecil tulisannya. Oke. Yang pertama, berat raket ini 82 gram plus minus 2 gram, berarti sekitar 84 gram. Oke, kenapa beberapa raket tidak ada yang berani menentukan berat raket tersebut tuh sesuai dengan ketentuan yang di sini. Jadi tuh dia biasanya tiap ditimbang, misalnya ada ketentuan di sini, ditimbang tuh biasanya beda-beda gitu. Dan ini kalaupun ditimbang pasti beda-beda, bisa jadi ini sekitar 85 gitu. Dan mungkin karena udah dipasangin senar atau dipasang grip, biasa nambah beratnya juga ya. Makanya beberapa pabrik itu tidak pernah berani ngebuat untuk beratnya di sini tuh selalu pas gitu, pasti ada dilebihkannya atau plus minusnya gitu ya. Jadi 84 gram nih di sini, makanya dia termasuk raket yang ringan. Dari gripnya juga dia tipe 4U karena di sini beratnya 82 gram. Terus lanjut ke panjang raket. Panjang raketnya 675 mm plus minus 1. Jadi kalau dia ditarik, kenapa dia ada plus minus 1? Kalau ditarik bisa jadi raketnya makin pendek kalau tarikannya kencang ya kan. Makanya dia di sini juga tulisan plus minus 1. Tapi Tolson kebanyakan memang selalu pakai plus minus, jadi dia nggak gitu yakin gitu sama raketnya sendiri. Oke, terus selanjutnya di balance point-nya. Balance point-nya dia terletak di 293 gram plus minus 2. Plus minus 2 kembali, plus minus 2 kembali. Artinya nih raket 295 gram balance point-nya. Dan kalau dia balance point-nya 295 gram, itu raket bisa dikatakan raket yang head heavy. Apa itu head heavy? Head heavy adalah raket yang di bagian frame-nya itu berat. Ya, kalau udah tahu berat pasti teman-teman tahu lah. Atau belum tahu? Oke, akan saya jelaskan. Kalau dia di berat kepala, biasanya tuh raket tuh buat power tuh seru, kayak ngebantu aja deh tuh kalau mau nyemes. Tapi kalau untuk buat defense dia agak kurang karena bobotnya itu berat di kepala gitu. Raket-raket yang buat defense biasanya itu raket-raket yang even balance bisa, dia antara berat kepala sama headlight, raket ringan gitu, raket swing, dia lebih enak buat kalau raket-raket headlight gitu ya. Kalau saya sih sukanya yang raket yang kalau ada sih raketnya ringan kali tapi dia berat kepala, pasti seru tuh. Selain dia bisa buat smash, dia pasti juga seru buat bertahan atau defense, dan drive-nya juga enak. Itu udah mulai bermunculan raket-raket yang ringan tapi berat kepala, cuman harganya biasanya lebih lumayan gitu. Kalau saya nggak salah kisaran 500-an ke atas. Lumayan kan.
Oke, tadi kita sudah ke balance pointnya, dan di bagian batang ya, dia ini stiff ya teman-teman, shaftnya ini agak kaku gitu. Jadi mungkin ini buat drive juga seru nih, buat drive. Nah, kita kembali di bagian akhir atau di finishingnya, di bagian frame. Ini bagian yang saya nggak suka, nanti saya jelasin sedikit kenapa saya nggak suka. Ini bagian frame ya, dia sudah berbentuk frame box atau kotak. Cantik ya tampilannya, bagus tampilannya. Nah, dulu saya ngambil raket ini juga karena tampilannya dulu nih, makanya saya ambil gitu. Oke. Dan dia bentuk kepalanya atau bentuk frame ini besar, teman-teman. Besar sekali. Beda dari raket-raket yang lain. Ntar saya ambil temannya, Tolson juga tapi dari Camelot. Nih. Beda kan bentuk kepalanya. Ini terlihat lebih kecil dan ini sangat besar. Oke. Ini nanti juga bakal saya review, mungkin sekitar 2 mingguan atau setelah lebaran lah ya, kita review. Ini raket andalan saya nih ya, kesukaan saya. Oke, kembali lagi ya di bagian frame-nya tadi. Frame besar. Dan ini bagian yang tidak saya suka. Kenapa saya tidak suka? Sebelum saya ngebilang ini tidak suka, saya akan ngejelasin tarikan ini yang saya pakai. Tarikan raket ini, tadi keterangannya sini ada sekitar 28 lbs maksimal. Oke, tetap lagi plus minus 2. Nggak tahu Tolson suka banget nih sama angka-angka 2 gitu. Jadi dia bisa ditarik sekitar 30 lbs maksimal ya teman-teman. Dan ini raket saya tarik dengan senar Mizuno MT63 kalau saya nggak salah kemarin. Iya, MT63. Oh iya, ini masih kelihatan nih. MT63 yang mungkin di brand Mizuno dia yang paling tipis saat ini. Paling tipis, bukan di keseluruhan brand ya. Kalau keseluruhan brand setahu saya yang paling tipis itu Kizuna 58. Dia yang paling tipis di dunia. Oke, saya tarik raket ini dengan tarikan 29 lbs digital. Kita dengerin dulu suaranya. Dibantu dengan tarikan yang keras, terus senarnya itu tipis, jadi lentingannya agak lebih bagus gitu kan. Oke, selesai review dari saya dan sekarang saya akan menyimpulkan bahwasannya, dan sekalian saya akan menyebutkan kenapa saya tidak menyukai raket ini. Kesimpulannya, raket ini kepalanya atau frame-nya terlalu besar. Saya tidak menyukainya, kepala raket yang terlalu besar. Oke, kenapa? Mungkin teman-teman atau kawan-kawan sobat badminton pasti bertanya kenapa tidak suka raket kepala besar. Ya, saya pribadi pas saya ngelihat gitu, saya mau bawa main, saya sudah ngerasa kok nggak suka aja gitu kepalanya besar. Jadi sebelum saya main udah ngerasain gak enak hati teman-teman kalau mau ngerasain raket ini. Oke, tapi secara keseluruhan pas saya pakai 4 kali selama sebulan kemarin saya pakai raket ini, cukup bagus performanya teman-teman. Karena yang tadi ada heavy tapi buat swing dia juga enak. Apalagi kalau udah buat kebu nih, sedap, pokoknya enak. Walaupun kesimpulan saya tidak menyukai raket ini, tapi masih ada sisi positifnya nih. Sisi positifnya saya rasa terutama bagi pemula. Kenapa? Berhubung kepala frame-nya ini besar, saya rasa bagi pemula ini cocok. Untuk yang baru mulai atau yang ya kita bilang sudah bisa mukul, ini cocok banget nih raket. Kenapa? Karena dia dibantu dengan frame besar untuk menjangkau segala sisi lapangan. Oke, segala sisi lapangan. Dia terbantu dengan frame-nya yang besar ini. Jadi kalau misalnya bola tidak terjangkau, dibantu dengan frame besar ini masih bisa dijangkau gitu kan. Cuman ya itu pandangan saya sih. Nggak tahu kalau pandangan teman-teman di sini, silakan kasih komentarnya. Kita di sini tempat bertukar pikiran, mana tahu apa yang saya ulas hari ini ada kesalahan, ya bisa kita benarin bersama gitu kan. Karena yang saya ulas ini sesuai dengan yang sudah saya pakai sendiri gitu, yang sudah saya alami di lapangan langsung. Makanya saya jarang mau nge-review raket-raket baru itu. Biasanya kalau saya mau nge-review, saya unboxing dulu, baru setelah saya pakai baru saya tahu performa 100% seperti apa gitu kan.
Jadi apa yang saya review ini bukan sekedar cuma omongan doang teman-teman, jadi sudah saya rasain di lapangan. Ya kalau kita beda pendapat tuh biasa ya kan, namanya punya pendapat berbeda itu kan biasa, soalnya di situlah kita ingin menunjukkan salah enggaknya kita tuh dikoreksi sama orang ya. Untuk itu kawan-kawan semua atau teman-teman sobat badminton, jangan lupa like and comment dan subscribe-nya, kalau bisa sih di share, oke? Jadi biar teman-teman yang lain juga bisa ngelihat, saling bertukar pikiran di sini. Oke, sekedar review dari saya ucapkan sekali lagi selamat berpuasa bagi menjalankannya, dan terima kasih sudah menyaksikan video ini teman-teman. Semoga bermanfaat bagi kita semua, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.